Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gemi Dwi Jayanti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata penerapan modul 1.1, yaitu tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa pembelajaran di kelas saya sebelumnya lebih berpusat pada guru. Padahal seharusnya pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Seperti gambar yang disajikan. Gambar pertama itu adalah peserta didik menulis materi yang ditulis di papan tulis. Gambar kedua adalah peserta didik mendengarkan penjelasan materi dari guru. Hal tersebut sudah mencerminkan bahwa pembelajaran di kelas saya sebelumnya lebih berpusat pada guru. Karena pembelajaran di kelas saya selama ini lebih berpusat pada guru, peserta didik itu menjadi kurang dapat mengeksplor kemampuannya. Selain itu juga kurang mandiri dan cenderung pasif di dalam kelas. Seperti gambar yang disajikan, peserta didik itu selalu menunggu materi yang akan disajikan guru dan menyiapkan buku tulis di atas mejanya untuk menulis materi yang ada di papan tulis. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini dan saya mempelajari modul 1.1, saya menjadi paham tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa pembelajaran itu harus berorientasi pada peserta didik, sehingga peserta didik itu dapat menemukan pembelajaran yang bermakna di dalam kelas. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yaitu adalah mengubah metode pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru, menjadi berpusat pada murid, dengan menerapkan nilai aktif, mandiri, kolaboratif, dan berani. Praktik baik pembelajaran. Dalam tahap perencanaan ada 2 yang saya lakukan, yaitu yang pertama, diskusi dengan teman sejawat. Setelah itu saya merencanakan perangkat pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas. Pada tahap pelaksanaan, pertama adalah guru menuliskan kaidah kebahasaan teks biografi di papan tulis. Kemudian, guru juga melibatkan peserta didik untuk mengidentifikasi kaidah kebahasaan. Setelah itu, peserta didik diajak untuk berkolaborasi dengan teman-temannya, mengidentifikasi materi yang dibahas pada saat itu, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks biografi. Peserta didik bekerja sama dengan teman-temannya untuk menemukan wawasan baru tentang kaidah kebahasaan teks biografi di internet. Kemudian, setelah peserta didik itu mencari wawasan sebanyak-banyaknya di internet, peserta didik bergiliran untuk maju ke depan dan menuliskan apa yang sudah ia peroleh dari diskusi bersama dengan teman-temannya. Pada tahap refleksi, peserta didik itu dibimbing untuk menulis refleksi pembelajaran pada hari itu, yaitu ketika membahas tentang kaidah kebahasaan teks biografi. Pada slide pada layar sudah disajikan 3 contoh refleksi pembelajaran yang ditulis oleh peserta didik, yaitu oleh Dani, oleh Reisa, dan oleh Ariel Adi kelas 10 TKR 1. Tantangan dan solusi. Tantangannya ada 3, yaitu masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya. Solusinya adalah melakukan pembimbingan secara personal. Kemudian ada tantangan lain, yaitu masih ada beberapa murid yang belum berani untuk maju ke depan menuliskan wawasan yang sudah ia peroleh. Solusinya melatih peserta didik untuk berani maju ke depan. Kemudian tantangan yang terakhir yaitu masih ada beberapa murid yang kurang mempedulikan pembelajaran. Solusinya adalah merancang model pembelajaran yang menyenangkan agar dapat menarik minat murid untuk mempedulikan pembelajaran.